Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Wulan di ruang tengah ngobrol ringan, netral dan bermakna bersama Teropong Media. Teman, saat ini kita berada di tempat yang spesial, di Justus Steak House, tempat seru dan hits di Bandung, yang tepatnya di Jalan Jawa nomor 50. Gitu. Dan saat ini kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dari organisasi di Bandung, Buah Batu Corps atau lebih dikenal sebagai sebutan BBC atau BBC ya Kang ya? BBC. Oke. Selamat siang Kang Bagus. Nempangkeun nama Abi Wulan gitu ya. Izin kita ngobrol dulu dikit ya? Boleh. Iya, Kang Bagus. Sebelumnya kita masuk ke sesi ngobrol. Oke. Izin Kang untuk memperkenalkan diri sekaligus sekelibat profiling dari BBC itu seperti apa sih biar teman di sana tahu di rumah sedikit banyak tentang BBC. Oke. Gitu. Baik, Teh Wulan. Ya. Saya mulai ya. Ya. Oke. Jadi saya ini menjabat sebagai Ketua Umum BBC Skills selama 12 tahun. Ya. Dan kebetulan Ketua Umum kita almarhum Pak Imam Hermanto, beliau meninggal karena COVID. Akhirnya saya diberi amanah untuk menggantikan beliau sebagai Ketua Umum Komunitas Buah Batu Corps atau BBC di tahun 2021 sampai sekarang alhamdulillah berjalan. BBC memang lahir pada tahun 1956 yang memang cikal bakalnya adalah sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang Buah Batu sendiri ya. Nah, dulu itu bukan BBC itu kan kalau sekarang Buah Batu Corps. Dulu itu Buah Batu Boy Club, Buah Batu Building Club yang angkat besi ya. Itu memang betul-betul lahir di Jalan Buah Batu yang sekarang dipakai area cafe di Buah Batu. Oh, itu oke. Nah, terus dengan berjalannya waktu, makanya kan ada regenerasi ya. Iya. Karena berdiri tahun 56 sampai sekarang 2024 berarti berapa tahun ya? Nah tentunya saya ini adalah generasi yang keempat, ya. Nah dulu sempat vakum karena tahun 1982 ini ada Petrus, pernah denger nggak? Udah lahir belum? Wah, kayaknya saya belum lahir itu kalau kita tahun 82. 82 saya belum lahir. Oh belum lahir. Ya? Nah tahun 82 ini kita sempat digegerkan dengan mayat di dalam karung. Jadi memang pada saat itu yang dianggap bahwa ya preman atau bahkan yang kebetulan yang memang korbannya semua itu bertato semua, gitu ya. Makanya dulu sempat secara massal orang-orang itu banyak yang ngapus pakai tato, karena dulu mah kan tidak ini zaman dulu ya, jadi ada yang pakai apu apa segala macam. Makanya suka lihat nggak kalau orang ngapus tato tapi ada bekas terlihat nah, ya. Nah itu kayaknya dia adalah orang yang pernah ngalamin waktu zaman itu, karena memang ya kita juga dari para sesepuh senior ada juga yang kena. Jadi lumayan kena ya, banyak lah, ada yang salah tangkap, ada yang memang sudah tatonya ditemukan sudah menjadi mayat dan karung, gitu ya. Dan bahkan Kang Daman salah satu pendiri ini sekarang jadi warga negara Belanda. Karena begitu kejadian dia langsung ke Belanda dan sekarang menjadi warga negara di sana. Tidak kembali lagi ke Indonesia dan sampai saat ini masih hidup. Karena nggak mau ke bawah-bawah mungkin ya, apa gimana? Ya mungkin karena terlalu lama situasi kondisi di sini mungkin masih belum ini kondusif ya. Ya jadi akhirnya mungkin di sana kan ada batasnya mungkin ya. Akhirnya menjadi warga negara di sana sampai saat ini dan alhamdulillah masih hidup dan sehat. Jadi gini, ketika itu komunitas Buah Batu Corps karena pada saat itu sering kan gini ya, ada ulang tahun ya kan, zaman dulu tuh pesta yang zaman cutbay berantem siapa, wah nggak tahu anak jalan, misalkan anak jalan Mutiara atau jalan Gajah atau jalan Kancra. Nah dari situ agar mudah mengontrol dari orang-orang tersebut akhirnya dibuatlah grup. Makanya ada grup Melos, ada Agotak, ada Goya, ada Oyster, ya, ada Barol, ya. Terus
adalah pada saat itu sekitar 12 sampai 13 grup lah. Itu yang terbentuk di dalam komunitas apa? Untuk mengontrol ketika ada GI ya, ada GI yang kebetulan salah satu pendirinya itu yang korban menjadi dikarungin Petrus. Iya. Kang Tonton. Kang Tonton. Okay. Ya, adiknya kemarin baru meninggal ya. Oh, ini. Jadi jadi biar kontrol nih. Ini misalkan Mutiara ini berantem sama Jan Gajah, Bacelor sama Oyster. Siapa ketua Oyster? Siapa ketua Bacelor sini. Oke, beresin. Dan mudah untuk Iya. Jadi memang itu akhirnya turun-temurun. Turun-temurun Memang sampai akhirnya ini BBC ini seperti tidak ada. Tapi kalau sudah kita kumpulin, bikin merinding. banyak ya anggotanya. Banyak. Biasanya berapa sih sampai saat ini kalau yang Kang Bagus inget gitu? Banyak ya, ribuan. Bahkan kita pernah ada waktu itu kita ngadain show on the road. Kepalanya di Jalan Merdeka, Gedung Merdeka, ekornya tuh di dagu. Kebayang nggak? Itu jalan penuh. Dan itu jalan penuh full. Bikin macet sehingga saya ditelepon sama orang Polda, beberapa Kapolsek agar jangan diam di depan Gedung Merdeka. Karena pada saat itu kebetulan saya diwawancara, Bu. Teh Bulan, diwawancara ada beberapa media terkait masalah show on the road itu. Jadi akhirnya berhenti di situ, semua berhenti. Ya udah nggak bisa jalan. Jadi karena ada wawancara tersebut ya, ada wawancara jadi berhenti semuanya. Berhenti sampai satu diteleponin. Tong, ini ada atensi dari Polda. Tong, wah udah sudah. Jadi akhirnya kita wawancaranya sebentar langsung jalan. Iya. Jadi bikin macet juga ya berarti ya. Malam ya. Luar biasa berarti kalau siang organisasi ini. Macet biasa. Iya, kalau malam kan aneh ya. Nggak ada orang, gitu nggak ada orang. Berarti itu membuktikan kalau Buah Batu Corps itu adalah organisasi terbesar ya, mungkin di Bandung ya. Ya, salah satu ya legend ya. Satu legend, keduanya boleh dikatakan ya nanti masyarakatlah yang melihat, yang menilai apakah BBC ini besar atau tidak. Iya. Cuma kalau saya udah tahu nih karena pelang-pelangnya banyak sekali BBC. Iya. Jadi berawal dari Buah Batu jadi melebar ya ke yang lain tempat. Bahkan sekarang ya ke seluruh Indonesia. Keren. BBC itu. Sempat diundang Pak Erick Thohir juga ya, Pak Bagus ya. Iya. Baik, nanti saya kita pernah diundang sama Pak Erick Thohir, sama Pak Lutfi Hasan ke Jakarta. Itu mah terkait biasa. Terkait yang lain ya. Iya, terkait yang lain. Kalau untuk pertanyaan yang kedua nih Kang nih, kan itu ada komunitas, ada ormas, ada LSM, itu tuh perbedaannya tuh kayak gimana sih Kang? Sebetulnya ibaratnya begini, BBC ini adalah sebuah rumah yang mempunyai 3 kamar. Nah, masing-masing kamar itu kan berarti ada orang ya penghuninya. Dan saya ini adalah bagian daripada kamar yang memang berawal cikal bakalnya dari komunitas. Yang satunya lagi ada kamar, yaitu ormasnya. Satu lagi ada kamar, LSM-nya. Tapi itu dalam satu rumah. Nah, setiap kamar itu pasti berbeda cara membersihkan kamarnya kan? Betul. Nah, ibaratnya bahwa anggaran dasar atau ADART kita ini berbeda-beda. Tapi dalam satu rumah. BBC tetap satu. Tapi dalam rumah itu ada 3, yaitu komunitas, ormas, dan LSM-nya. Keren ya, berarti mungkin kayak anak kalau perusahaan mah anak perusahaan mungkin ya Kang ya. Gitu. Iya, jadi kayak kalau di keluarga kan bapak punya anak, ibu punya anak gitu ya, bukan bapak mah nggak bisa ngelahirin. Bapak punya ibu, bapak punya istri punya anak gitu ya. Anak ketiga, pasti beda-beda cara ngurus kamarnya. Betul. Ya betul nggak? Karena setiap anak beda karakter, beda juga cara penanganannya ya Kang ya. Itu juga sama LSM, ormas dan komunitas gitu. Itulah perbedaan antara ketiga nama tersebut ya. Mungkin bagi halayak sekitar apa nih perbedaannya LSM? Nah, itulah perbedaannya gitu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga nih Kang ya. 10 juga boleh. Asik bener ya, kita sampai malam aja Kang di sini. Apa saja program yang telah dan akan dijalankan oleh BBC selama kepemimpinan Kang Bagus nih? Oke, jadi gini, saya ini mempunyai ketua umum yang sangat luar biasa, almarhum ya, almarhum Pak Imam Hermanto.
kebetulan almarhum Pak Imam Hermanto ini adalah dia pegiat anti korupsi. Dia sebagai ketua Komite Pemantau Korupsi Nasional. Dan dia tuh, ya beliau almarhum tuh sudah nakuin pejabat berapa, termasuk gubernur, dia belum banyak. Nah, saya banyak belajar dari almarhum. Makanya ketika banyaklah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh almarhum dengan saya. Karena pada saat itu beliau sebagai ketua umum, saya sebagai ketua harian. Dan sekjennya itu Kang Diana Hardian. Oh. Kang Diana Hardian ini yang sekarang menjadi ketua Pemuda Pancasila Jawa Barat. Dulu double. Kang Dian itu ketua sekjen BBC, sekjen juga di Pemuda Pancasila Jawa Barat. Kenapa? Kok bisa dua? Bisa. Karena kalau BBC itu adalah komunitas. Betul. Satu lagi ormas. Siapa Kang Dian ya? Kang Dian itu orang asli Buah Batu. Masa nggak boleh ya? Iya. Nah, jadi boleh. Jadi yang satu pemimpin, dua satu ormas, dua jabatan. Gitu Iya. Kang Dian. Jadi, nah sekarang ketika almarhum Pak Imam Hermanto meninggal, ya, seminggu kemudian almarhum Pak Haji Dasep, ketua Pemuda Pancasila meninggal. Nah, akhirnya saya di internal BBC setelah 100 harinya mengadakan rapat pleno ya. Nah, dan situ akhirnya kan ada grup-grup tuh. Jadi merasa kehilangan siapa sih bapaknya BBC ini sekarang setelah Pak Imam Hermanto berpulang. Ya. Akhirnya saya sebagai pejabat sementara lah ya. Pejabat sementara. Terus sekjennya juga pejabat sementara, anak almarhum Kang Irfan Barkirawan. Nah, begitu setelah itu diadakanlah mucab. Okay. Nah, disitulah saya terpilih secara aklamasi untuk menggantikan almarhum Pak Imam Hermanto. Nah, terkait program, ketika saya menjadi terpilih atau secara aklamasi ya. Nah, secara aklamasi dari beberapa grup yang ada, kalau nggak salah sekitar 42 grup yang hadir. Itu secara aklamasi dari saya. Nah, keren. Setelah itu tentunya ada konsekuensi kalau saya menjabat sebagai ketua umum. Yeah. Saya artinya bapaknya bagi semua grup-grup yang ada di bawah keluarga naungan BBC. Ya. Okay. Nah, di situ ya mulailah 100 hari kerja atau ya keren ya. Iya. Di BBC juga ada, bukan di pemerintahan. Ya. Dan di situ saya melakukan bahwa 100 hari kerja saya atau dalam itu saya mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Ketika masyarakat sulit untuk mendapatkan minyak goreng, kita punya. Wow. Ketika di pasaran 28.000 kita jual hanya 11.000. Jauh kan? Jauh banget itu. Ketika COVID kita ngadain 2 kali melaksanakan kegiatan sosial? Enggak, yang disuntik apa? Oh, vaksin. 2 kali. Terus udah gitu banyaklah kegiatan santunan dengan anak yatim piatu, bagi-bagi sembako bagi kaum duafa. Pokoknya kegiatan-kegiatan kita yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Dan tentunya satu lagi. Apa tuh, Kang? Kita sering membangun rumah yang tidak layak huni. Nah, betul. Dan itu sudah 50 lebih yang saya lakukan. Jadi untuk membangun rumah itu bukan hanya politikus ya? Iya. Bukan hanya pemimpin bagi negara atau kota, ternyata dari Kang Bagus pun bisa melakukan itu ya. Siapapun bisa melakukan, ya. Siapapun bisa melakukan dan tidak harus menjadi pejabat dulu lalu melakukan hal itu. Betul. Tapi siapapun bisa, tergantung dari niat kita. Betul. Nah, karena memang saya ini senang berkegiatan sosial, ya sudah. Dan kita punya ambulan 2, ambulan gratis. Terakhir saya tuh beli yang tahun 2022 ya. Iya. Tahun muda ya? Tahun muda dan dalamnya VIP. Mau nyoba? Aduh, Sarariana tuh kan? Iya, jangan.
Walaupun sebagus-bagusnya juga ya, yang Takut namanya ya? ambulan, Namanya ambulan ya? VIP, dan itu alhamdulillah saya dapatkan pemberian dari seseorang. Seseorang ya kita yang ya. memang ketika saya punya ambulan itu, beliau juga peduli, akhirnya ini bagus, silakan beli. Iya, iya, Baru iya. Berarti sekarang ambulansnya itu di mana, Kang? masih ada. Di Buah Batu atau Iya, di masih Buah ada. Batu Dan itu dua-duanya? dipergunakan kemarin waktu COVID tuh hampir setiap hari. Dari pagi sampai subuh sampai malam tuh terus operasional. Karena kan begitu kan, dulu kan begitu dibawa ke rumah sakit ditolak, bawa ke sana ditolak. Terus gitu. Berarti betul-betul berguna Bermanfaat, sekali ya, bermanfaat. bermanfaat. Iya. Jadi untuk Dan sampai sekarang kemarin kita dipakai untuk anak kecil yang setiap ini harus apa ya? Kayak mau apa ya? Setiap hari anak kecil. Ke rumah saya carikan dia kena kanker. Jadi selama 40 hari atau harus rutin. Ya kita tiap hari nganterin. Dan itu gratis. Tidak dipungut sepeser pun. baik sekali ya. Dari Kang Bagus ini berarti program yang telah dijalankan dan akan terus dijalankan adalah bersosialisasi mungkin ya. Bukan Sorry, bersosialisasi, tapi bersosial. Bersosial. Ya, jadi bersosial karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat atau sesama. Ya. Dan itu yang saya pegang. Karena kita ini kan hidup berapa tahun? Iya. Kita nggak tahu, tinggal nunggu jadwal. Terus apa yang kita dapat? Apa yang kita tabung di sana? Ya, Iya. kita semua punya masa lalu. Ya. Ya, Iya. punya masa lalu, dan kebetulan saya ini punya masa lalu yang kurang bagus. Iya. Lebih baik masa lalu yang kurang bagus akhirnya jadi Memperbaiki masa agak depan bagus, ya. ya. Iya. Memperbaiki kan berproses ya Kang ya. Iya, semua Iya, juga proses. berproses. Daripada bagus tapi akhirnya jelek. Iya betul Ya. sekali. Begitu. Itu kutipan dari Kang Bagus ya. Nah ini kan BBC itu merupakan organisasi besar ya. Itu pasti ada tantangannya dong, pasti ya. Kan setiap hidup itu pasti ada masalah. Iya. Apalagi ini organisasi. Nah tantangan apa aja sih yang sering atau suka dilaluin sama Kang Bagus waktu jadi pemimpin BBC ya pada saat memimpin? Banyak banget. Banyak. Banyak. Boleh banget. diceritain nggak? Perjuangannya, ya memang dunia organisasi kan keras ya. Karena kita ini menerima atau anggota-anggota kita ini mulai dari orang haram jadah sampai sajadah gitu. Benar. Dari orang yang anggota saya tuh banyak, dari geng motor ini, dari geng motor ini ya. Tapi ketika masuk di kita tuh mereka nggak ada apa-apa. Karena saya, kalau mereka boleh bergabung, tapi ketika masuk di dalam organisasi kita satu komando, nggak boleh ada. Ini saya ini dari geng, nggak ada. Biasa aja hukum. Attitude-nya pun dijaga. Gitu ya. Harus nomor satu Salah attitude. satunya adalah yaitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Apa? Kesulitan apa yang suka kesulitan, ya. Semua manusia itu tidak ujug-ujug seperti kayak begini. Ya. Ada yang memang harus proses yang dilalui. Saya ini orang yang lebih suka berproses. Artinya di sini saya betul-betul berproses dari nol. Dan itu proses itu melalui waktu yang cukup panjang. Dan alhamdulillah proses-proses yang sangat sulit, yang sangat keras, yang sangat dengan menguras tenaga pikiran dan segalanya, akhirnya itu bagi saya sudah sesuatu hal yang biasa. Karena anggota kita ini bukan backgroundnya itu tidak sama gitu, yang tadi saya bilang. Iya. Ada orang ini Ada dan yang itu, kotak, ada yang bulat, iya, ada yang mana? ya begitu. Ada yang mencong kini, ada yang mencong kini, ada yang lurus, ada yang lurus. Ada yang tidak puguh. Oh iya, Nah, kerel-kerelnya. salah kan ya? satu tugas saya bagaimana mereka masuk, ketika masuk ke kita ini, mereka harus ikut aturan kita. Kan nggak ada aturan organisasi yang jelek mah ya? Iya. Nggak ada. Kamu masuk ini berarti kamu harus menjadi pencopet, nggak ada. Iya. Pasti akan aturannya yang lebih bagus ya. Agar apa? Semua ada tujuan yang nilainya nanti positif. Jadi itu terus alhamdulillah ya sampai sekarang saya masih memegang sebagai ketua umum. Jadi saya tuh kalau nggak salah pegang hampir 16 tahun saya pegang.
BBC itu. Mulai dari saya sebagai anggota, pengurus, ketua grup, akhirnya di pimpinan pusat saya sebagai ketua harian, sebagai bendahara juga pernah, dan sekarang sebagai ketua bidang pernah. Akhirnya saya ya dipercaya untuk menjadi ketua umum. Ya, berarti itu bisa dilihat ya, bisa dilihat dari kinerjanya Kang Bagus ya, itu dipercaya oleh seluruh anggota BBC untuk menjadi ketua umum dari BBC gitu. Nah, kalau BBC tuh udah pernah nentuin sikap belum sih ke arah tujuan pilihan wali kota 2024 sebenarnya? Oh iya, kita ini sebetulnya ya maaf saja ya. Sepertinya saya ini adalah salah satu komunitas atau organisasi yang pertama kali mendeklarasikan mendukung Kang Arfi di Hotel Horizon. Maaf, ini harus barangkali ada yang lain ya. Tapi saya rasa saya lebih begitu. Dan ini pengalaman waktu zaman Pak Ridwan Kamil. Di saat Pilwalkot pun organisasi yang hanya mendukung Kang Emil itu adalah hanya BBC yang saya pimpin. Saja. Pilgub sama, kita juga deklarasi yang pertama. Terus sekarang saya jatuh ada 4 calon saat itu. Saya akan melihat nih salah satu calon ini. Dan kebetulan Kang Arfi ini adalah sosok yang sudah lama kenal dengan saya. Dan sampai saat ini komunikasinya bagus. Ya. Jadi saya lihat dia orang yang benar-benar udahlah boleh katakan pekerja keras ya. Orang pintar iya. Dia lulusan S1 ITB, S2-nya di ITB juga. Dan beliau ini sebagai ketua tim pemenangan waktu Kang Emil jadi tim wali kota yang Dan beliau sempat menjadi ketua kebijakan publik. Ya, jadi sebetulnya dari 10 tahun yang lalu mulai menjabat wali kota, gubernur, Kang Arfi ini sudah banyak sumbangsinya untuk masyarakat Kota Bandung. Cuma tidak kelihatan. Iya. Ya. Gitu. Karena berbuat baik itu tidak harus kelihatan. Iya. Yang masak tuh kan nggak kelihatan. Iya, betul. Seperti di sebuah restoran. Wah enak nih. Tapi pasti yang dinilai kan yang punya restoran. Oh bagus nih rumah makan ini. Betul. Ada seseorang koki yang memang itu yang membuat akhirnya menarik orang-orang untuk datang. Iya, jadi berbuat baik itu tidak harus kelihatan ya, seperti Kang Arfi ya. Oh iya. Jadi sekarang ada kesempatan untuk Kang Arfi dan didukung oleh salah satu organisasi terbesar juga nih di BBC gitu. Nah, kenapa sih ada bisa dijelasin secara spesifik nggak kenapa milih Kang Arfi? Nah, yaitu satu, selain saya mengenal beliau sudah lama ya, dan beliau saya anggap bahwa tidak ada pernah hubungan yang kurang bagus dengan saya. Bagus semua. Ini bukan ini ya. Iya. Karena kalau ada sesuatu yang tidak baik juga saya tidak akan mendukung Kang Arfi. Benar nggak? Nah, karena Kang Arfi inilah akhirnya saya mendeklarasikan BBC ya untuk mendukung beliau. Dan alhamdulillah kita juga sudah mulai membuat jadi gini. Karena kita ini adalah pernah kita membuat tim atau tim relawan yang terbentuk di Kota Bandung dan Jawa Barat. Kita sebetulnya tinggal menghidupkan lagi mesin-mesin di relawan. Kalau di Pilwalkot mungkin di setiap kecamatan, kalau di Pilgub di kota kabupaten. Tinggal menghidupkan. Ya, gitu. Dan ini kita sedang lakukan. Lagi dilakukan ya dan kita akan lakukan. Jadi nggak usah percayalah sama hasil polling itu, hasil polling makan kita juga bisa buat. Iya, teropong aja bisa buat. Benar nggak? Bisa kan? Nah, ya kan? Teropong bisa buat. Teh Bulan tolong dong buatin teropong, tapi sebelum disebarin ke umum, kita dulu. Kita sebarin di teman-teman di sini. Ayo, boy, udah gitu baru sebar. Jadi bisa diolok-alik ya itu Maya, jangan percaya makanya. Ya kan? Elektabilitas itu harus berdasarkan dasar daripada bahwa data itu kan valid betul-betul ada kajiannya lah ya, nggak sembarang. Saya pribadi juga bisa saya bikin ya, tapi di kita dulu sesuai dengan keinginan. Aku pengen menangnya gitu, enggak ya? Tingkat popularitas dan elektabilitas itu beda. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju sih.
Setuju. Ya, popularitas dan elektabilitas beda. Pasti berbeda gitu. Oke, kalau untuk sikap Pak Bagus sendiri di bawah BBC nih terkait keputusan tersebut ya, keputusan yang Kang Arfi itu apa sih gitu, sikap arus bawahnya? Jadi gini, di kita ini menganut satu komando. Ketika saya mengatakan A, semua harus A. Tapi tentunya itu berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat di tingkat kepengurusan. Ya, saya bukan tipe pemimpin yang otoriter. Jadi tetap karena saya ini membawahi beberapa ada pengurus yang lain. Ini berdasarkan hasil daripada musyawarah dan mufakat di internal pengurus BBC. Dan mereka sepakat. Dan mereka nanya, apa sih kelebihan kan ada juga yang tidak tahu. Iya, betul. Saya harus menerangkan biar mereka paham. Dan sampai saya ini menjual kucing di dalam karung kepada pengurus sendiri. Gitu. Jadi saya buka, ayo ini begini, dan akhirnya mereka sepakat, dan akhirnya kita sepakati secara musyawarah dan mufakat untuk mendukung Kang Arfi pada saat itu. Dan sekarang alhamdulillah dengan Ibu Yena ya, Ibu Yena Masum ya. Betul. Nah ya sudahlah, berarti saya pikir Bandung ini sekarang sejarah loh ya, punya pemimpin bapak dan ibunya. Iya, belum ada ya? Belum ada ini. Belum sejarah, makanya udah. Jadi yang mengerti perasaan perempuan siapa coba? Harus perempuan kan? Iya betul. Nah itu ada keterwakilannya di Ibu Yena. Di Ibu Yena ya. Laki-laki ada di Kang Arfi. Nah itu mudah-mudahan pasangan ini adalah pasangan yang akhirnya bisa membuat Kota Bandung warganya merasa lebih bahagia, lebih merasakan kemajuan-kemajuan yang selama ini ya terus terang kita ini apa ya, Bandung ini kemarin kan darurat korupsi gitu ya. Iya. Saya sedih gitu ya ketika masa Pak Ridwan Kamil begitu bagusnya, masa Pak Odet ya yang begitu ya beliau dipanggil gitu ya, udah bagus. Setelah itu kok malah jadi acak-acakan. Nanti oleh pemimpin yang betul-betul bisa memegang amanah dari warga Bandung sendiri. Berarti secara tidak langsung dari Kang Bagus sendiri mempercayakan kepada Kang Arfi ya. Iya. Jadi mempercayakan kalau Kang Arfi itu tidak akan korupsi ya. Insya Allah. Saya jamin. Karena dijamin. Ada kata yang satu, kerut cili. Ya, nah, iya. Aduh, kita juga nggak mau kalah. Iya, betul. Cuma untung aja nggak ada gantung kalau saya korupsi. Oh iya, itu takut jadi beneran ya? Iya. Itu kan pernah yang di Monas nggak jadi. Iya. Takut gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih Kang ya. Kalau strateginya sendiri dari BBC untuk memenangkan Kang Arfi sendiri apa sih Kang? Oke, satu tentunya saya mulai menghidupkan kembali mesin-mesin relawan yang sudah terbentuk, baik di organisasi ataupun betul-betul relawan dengan partai tentunya, karena saya ini salah satu pimpinan partai lah ya, salah satu pimpinan partai di Kota Bandung yang memang pada saat itu saya ini hanya baru ditunjuk 7 bulan harus harus merombak partai Hanura ya, harus merombak Kota Bandung yang posisinya betul-betul nol. Dan Hanura ini pernah punya 6 kursi loh di Kota Bandung, pernah punya 6 kursi. Dari 6 kursi tiba-tiba nol, anjlok. Ya itu karena ada konflik lah. Itu tahun berapa sih Kang? Tahun berapa ya? Tahun pas waktunya Jalan Pak Ridwan Kamil. Jadi sempat 6 kursi, sekarang anjlok. Dan saya harus kerja keras hampir 7 bulan, dikasih waktu 7 bulan. Untuk merombak semua. Iya, begitu dijabat, saya harus merombak disusun kepengurusan. Karena saya kira ini udah nggak bener ya. Karena saya mah orang organisasi, jadi saya pengen tahu sampai di mana rasa memiliki atau kecintaan terhadap partai. Oh ternyata segini. Udah saya habisin semua. Bentuk lagi yang baru. Setelah yang baru kita bentuk PAC. Karena PAC yang dulu ya sama gitu juga kan. Saya robah. Atas izin Ketua DPD ya. Betul. Ketua Dian Hardian. Setelah itu udah berdiri
Udah gitu langsung kita dihadapkan kepada pilek. Waduh, jadi waktu Nambah kita pusing memang tidak maksimal Iya. dan memang hasilnya juga menurut saya yang melakukannya tidak maksimal, tapi wajar karena saya Waktunya hanya 7 bulan ya, 7 bulan. menjelang pilek. Belum tentu ada orang lain yang bisa sebenarnya. Teh Wulan, ampun. Tapi karena saya gini, ketika saya ditunjuk sebagai ketua partai, salah satu partai, saya sudah tahu konsekuensinya. Makanya kalau yang namanya dijadikan ketua itu harus tahu konsekuensi sebagai ketua. Dan saya juga kan sekarang ditunjuk sebagai ketua salah satu sekolah ya. Ya, sekolah yang apa sih Kang? favorit Boleh di tahu nggak Kang? Kota Bandung ya. Boleh tahu nggak Kang? SMA N8 Bandung. SMA 8 Bandung. Saya sebagai ketua komite di situ juga mau tidak mau ya saya juga. Resikonya sih ya begitulah. Ya begitu. Sebagai ketua ya, banyak resiko. Apalagi kemarin PPDB kan tahu sendiri. Iya. Aduh. Waduh. Dan saya di situ pasang badan. Betul. Ketika ada orang-orang yang memaksakan keinginan agar mereka anaknya itu harus masuk di situ. Oh saya nggak mau tahu mau di belakangnya siapa, nggak bisa, udah aja. Karena saya ini kan tanda tangan fakta integritas yang langsung disaksikan oleh PJ Gubernur, sama PJ Gubernur, sama PLH Kadisdik, sama kepala KCD. Iya. Saya tanda tangan, kepala sekolah tanda tangan, semua tanda tangan. Nah, apa kita akan mencederai fakta integritas sendiri, dicederai oleh kita sendiri? Iya. Kan nggak bisa. Dan walaupun siapapun di belakangmu ini kata saya bilang tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang nggak ada kecolongan ya? Ada kecolongan nggak Kang? Alhamdulillah, kalau ada kan muncul. Iya. Kan ada Kalau tahun-tahun sebelumnya ada kan sekolah-sekolah yang kecolongan kan, Iya. sempat viral juga kan. Tapi memang sih dengar-dengar katanya kalau SMA itu tuh memang susah sekali untuk Zonasi. seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Kang Arfi diberi amanah sebagai wali kota Bandung ini, ya mudah-mudahan zonasi ini siapa tahu gitu ya. Memang itu kan kebijakan Dari pusat ya, menteri ya. Tapi memang cikal bakalnya juga idenya dari Bandung. Iya. Berawalnya ya. Coba ada berawal dari siapa? Dari wali kota sebelumnya untuk mengurangi itu ya. kemacetan di Bagar, semua sekolah merata, tidak ada yang namanya sekolah favorit. Tapi ya akhirnya ya itu ya mudah-mudahan aja lah dengan terpilihnya Pak Arfi ini kota Bandung bisa mengusulkan melalui Kang Arfi ke pusat, atau mungkin menterinya nanti ganti siapa tahu. Karena itu bikin pusing. Iya. Bikin pusing. Iya. Bikin pusing semua orang tua loh. Saya juga pusing. Pusing ya. Pusing. Aduh. Malah sekarang berlomba-lomba karena zonasi ya Kang ya. Jadi orang tua itu lebih memilih untuk ya sudah saya swasta aja deh daripada kita berlomba-lomba untuk ke negeri yang favorit ya. Iya, karena apa? Susah. Kemarin itu sampai ada pembuatan data palsu. Ya, ada. Seperti kartu keluarga ya. Betul. Kartu keluarga itu dibuat dan itu mahal begitu. Iya. Sampai puluhan juta. Coba. Berarti itu kerjasamanya bukan sama sekolahnya, sebenarnya sama itunya ya, Dinas dinasnya. terkait. Iya. Nah, inilah perlunya kontrol wali kota. Iya, harus agar diusut. menekan ketika membuat kartu keluarga dan usia yang dimasukinnya sekian tahun kan sudah kelihatan. Iya. Oh, berarti ini ada tujuan yang lain. Iya. Karena kan minimal tuh setahu saya setahun harus ada di kartu keluarga. Jadi Betul. Jadi 1 tahun sebelumnya udah baru naik kelas 3 SMP mau ke SMA itu udah bikin kartu keluarga palsu itu. Dan setelah 1 tahun juga kita cek ternyata ada juga yang sebetulnya ketika di cross check ke lapangan, ini mah ibu nggak punya anak ini. Iya. Nah ini kan bahaya, Iya. bahaya memasukkan data kan bisa masuk pidana. Iya. Ya. Kang, aku tuh penasaran loh tadi, apa aja sih yang udah dilakukan sama BBC sendiri untuk Bandung tuh? Apa sih kontribusinya? Apa yang udah dilakukan gitu, yang lebih detail mungkin ya? Oke, jadi komunitas kita ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial bukan di Bandung saja. Kita ini hampir 50 lebih sudah membangun rumah tidak layak huni, termasuk ke sampai Jampang Tengah loh. Saya berangkat dari sini jam 10 pagi sampai sana maghrib baru sampai, ternyata memang ada di tengah hutan, agak sedikit di hutan, dan itu ada warganya sedikit, dan itu ada seorang suami istri yang wah usianya udah inilah ya,
plus punya anak sebetulnya laki-laki, cuma dia agak sakit, agak terganggu. Begitu saya lihat, wah emang tidak layak huni. Jadi ketika bocor kehujanan, udah tua. Nah udah gitu saya datang ke sana. Ketika datang ke sana banyak orang yang datang situ dan mereka sebetulnya sudah bosen. Kenapa? Ini mah foto paling udah. Tapi saya kan orang bukan tipe yang seperti itu. Ketika datang langsung saya eksekusi. Saya bangun itu 2 hari saya bangun. Dan alhamdulillah itu menjadi apresiasi untuk diapresiasi oleh pemerintah provinsi pada zaman Pak Ridwan Kamil. Nah itu satu itu. Keduanya, Car Free Day Buah Batu itu adalah pencetus atau penggagasnya adalah dari BBC. Oh, aku baru tahu loh itu. Car Free Day Buah Batu? Iya, dulu kan cuma Dago aja. Iya. Dago ini seolah memposisikan ya memang ini ya, seolah ini daerah eksklusif, daerah ini. Jadi ada Car Free Day Dago. Kenapa di Buah Batu tidak ada? Kan jauh-jauh dari Ciwasel ke Dago, dari Cibiru ke Dago, ya. Dari mana-mana ke Dago, gitu ya. Kenapa sih di Buah Batu tidak diadakan? Dan saya ini ada pelakunya. Saya jadi mengusulkan kepada Pak Imam Hermanto almarhum, sudah kalau misalkan memang kamu mampu, jalanin. Dan itu tantangannya berat. Apa tuh tantangannya? Satu, awalnya tidak diizinkan. Tidak diizinkan, baik oleh instansi-instansi terkait ya tentunya. Ini yang terkait itu ya pihak kepolisian, Dishub, terus Satpol PP, terus banyak lah. Banyak. Nah tapi karena niat kita adalah bahwa betapa manfaatnya ketika Car Free Day Buah Batu ini memang diizinkan. Akhirnya dengan ya saya didukung oleh almarhum yang memang punya jaringan yang sangat luas. Akhirnya alhamdulillah Car Free Day Buah Batu itu terrealisasi. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang itu saya masih pegang. Saya masih bertanggung jawab terhadap Car Free Day Buah Batu. Ya. Dan alhamdulillah di situ banyak akhirnya menghidupkan para UMKM. Dan warga-warga di situ bisa berjualan. Iya, betul. Ya, warga-warga. Ya lumayan lah. Dulu kan tiap hari. Tiap minggu. Tiap minggu. Cuman karena PPKM ya waktu itu. Nah, waktu terjadinya Covid dan kita memberhentikan sendiri. Bahwa ini kita tutup saja dulu, tutup. Nah, udah gitu kita buka lagi ketika zamannya Pak PJ, Pak Bambang. Yang kebetulan kenal baik dengan saya. Alhamdulillah jadi berjalan sampai sekarang, tapi ya itu sebulan 2 kali. Jadi selain Nurtilahu, Car Free Day Buah Batu adalah penggagasnya dari komunitas Buah Batu Corps. Dan sekarang saya masih sebagai ketua pelaksana. Ya. Ketiganya kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat langsung. Itu pembagian sembako, ketika pembagian sembako, sunatan massal. Oh, sampai sunatan massal ya? Pernah saya. 30, tapi saya waktu itu menjabat sebagai ketua umum BBC Skill. 30 peserta. Udah begitu pembagian sembako bukan kota Bandung aja di saat Covid, sampai keluar daerah. Sampai Depok ini kita kirim. Karena kebetulan saya dipercaya oleh Pak Ridwan Kamil, saya diberi 1.500 paket. Gitu ya, jadi saya bagikan. Tapi langsung dibagiin ya Kang, ya nggak ada potong-potong ya? Nggak boleh, di BBS mah nggak boleh korupsi gitu ya Kang ya? Nggak boleh. Satu kantong pun di rumah saya tidak ada. Buat apa sih? Orang itu titipan. Dan saya tahu diri. Saya ini ingin menghapus dosa-dosa saya benar, dulu. Tujuannya itu ya. Tujuannya semua kan punya masa lalu ya. Betul. Kita ini seolah saya sering dengar ceramah-ceramah gitu. Jadi ceramahnya gini, kita harus ingat, kita harus ini bahwa seolah kita besok itu akan mati. Nah, apa ya bekal kita dari sana? Berbuat baik. Ya kan? Nah akhirnya karena saya mempunyai masa lalu yang agak sedikit kurang baik, nah akhirnya ingin baik. Ya akhirnya itulah saya sering berkegiatan sosial seperti itu. Nah termasuk ya waktu zaman minyak sulit, kita ngadain pengobatan gratis. Pengobatan apa tuh? Umum? Pengobatan umum. Jadi kita setiap satu titik ngadain misalkan 200
kuotanya. Alhamdulillah antusias masyarakat, bukan antusias saja datang sakit. Iya, jadi mungkin kebetulan iya, gitu, mereka merasa terbantu gitu ya. Lagi butuh pengobatan, kebetulan ada. Dan itu kita keliling. Keliling. Itu setiap ada bencana kita pasti eksis. Beri bantuan atau justru ya itu membuat posko kesehatan, termasuk waktu banjir bandang di Garut. Ya, itu saya sempat dengar BBC ikut kontribusi itu membantu. Kalau nggak salah ke Aceh juga kan kita ada tim rescue-nya. Ikut juga ke Jogja kemana lah kalau nggak salah ya. Ikut juga berkontribusi. Cianjur juga kita ikut. Bahkan saya sendiri yang langsung mengantarkan bantuan untuk di sana berapa kendaraan ya bawa ke sana. Jadi itu tadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Betul. Itu yang saya pegang. Itulah kutipan dari Kang Bagus ya. Dan satu lagi. Apa lagi tuh Kang? Buat pemimpin yang nantinya terpilih menjadi yang diberikan amanah oleh warga Kota Bandung. Jadi saya wariskanlah mata air, bukan mewariskan air mata. Nah itu keren. Nanti kita keluarkan ketika ada calon wali kota yang terpilih ya, kita ingatkan kembali nih dari Kang Bagus ya. Ya, ingat nih. Ya, ingat. Wariskan mata air, bukan mewariskan air mata. Iya, kesedihan ya. Iya, betul. Keren sekali ternyata. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Sorry, bukan pertanyaan terakhir, ini tebak-tebakan sih, tebak-tebakan aja. Pertanyaan cepat ya, jawab cepat. Aduh. Gitu. Juga. Siap Kang? Ya. Aduh, gimana ya ini? Braga atau Buah Batu? Buah Batu. Buah Batu. Seblak atau Batagor? Batagor. Batagor. Nge-gym atau memotoran? Memotoran. Padahal kan dulu memotoran, sekarang katanya udah enggak? Iya, dulu saya pakai motor gede. Yang terakhir itu yang pakai itu 1800 cc. Saya juga kan waktu itu aktif di komunitas Harley. HDCI apa? Banyak lah, banyak ya. Soaring Eagle. Ya kita juga jadi anggota ADC juga. Dan kita juga ya sempat waktu Wingday ya di Pangandaran 5 tahun sekali kan. Sering touring ya? Itu kegiatan saya terakhir. Paling jauh kemana sih Kang kalau mau motoran tuh? Saya mah udah nggak pernah jauh karena sudah merasa kan udah gaya aja kayak motoran pura-pura pasti minta dikerok deh. Kata siapa itu kayak bunda, kata bunda. Oh bunda. Kata bunda. Nah kalau pertanyaan keempat, cinta atau uang sih Kang? Cinta ya. Karena semua itu harus dilakukan dengan rasa cinta. Uang mah nuturkeun ya. Nuturkeun. Gampang lah. Iya. Sekarang habis besok nyari lagi. Iya. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Okay. Bunda atau Kang Arfi nih? Nah bingung kan Bunda? Maaf ya. Bunda dan Arfi dong. Dua-duanya? Iya, ajak makan dulu Bunda, lalu kita ke Kang Arfi. Bertemu Kang Arfi. Benar. Jadi dua-duanya dapat ya Kang ya? Dapat. Bunda aman, Kang Arfi aman. Iya. Jadi ya udah. Iya. Aman Semua ya. Dan pertama mah izin istri, pokoknya mah intinya mah istri dulu lah pokoknya pertama ya. Izin karena apapun yang dilakukan oleh suami tanpa doa istri tidak akan terjadi. Iya. Ini kan berkat daripada doa istri, jadi saya ya jadi begini. Seru ya ceritanya. Ya, jadi begini. Tapi itu pun melalui proses yang panjang. Jadi Bunda, ayo kita makan, ngopi, ngobrol. Bunda kita ke Kang Arfi yuk, ayo. Kita keperluan dengan Kang Arfi, akhirnya kenal dengan Kang Arfinya, dengan istrinya, dan akhirnya jadi baik. Iya. Benar, bundanya hebat sekali ini bisa membuat Kang Bagus sampai seperti ini ya. Dan istri saya itu cicitnya Bung Karno. Ada kepo dong siapa? Namanya siapa sih Kang? Namanya? Bunda. Tiara Yoga Prananta. Tiara, Ibu Teh Bunda Tiara. Tomboy. Oh gitu. Ya. Jadi dulu makan sering KDRT. KDRT apa sih? Kekerasan dalam rumah tangga? Iya, biasanya dilakukan oleh suami ke istri. Iya. Kalau ini mah istri kita. Masa? Karena istri saya itu berbeda. Istri saya berbeda ya. Kalau saya itu olahraganya paling jalan kaki. Paling hobi motoran. Kalau istri saya beda. Waduh. Oh iya. Jadi penasaran aku sama istrinya. Bunda sama Bunda ya. Halo Bunda.
diajak podcast juga ya, nanti diajak kita. Boleh. Perkenalan dengan Bunda gitu. Iya. Jadi tipe-tipenya Kang Bagus itu memang seperti Bunda ya, jangan-jangan. Wanitanya itu seperti Bunda. Wanitanya ya. Yang tomboy-tomboy gitu, Iya, tidak suka yang kebalik. gemulai-gemulai. Iya, kebalik. Ya, jadi, Kebalik ya? Iya. Kalau saya mau gini. Jadi saya tuh kalau di luar kayak ayam. Wah, kalau ada ayam itu kan deketin. Tapi pas pulang kayak ayam kehujanan. Seru ya, ternyata seru banget ngobrol sama Kang Bagus gitu. Kalau waktunya panjang mungkin kita bisa ngobrol sampai sore ya Kang ya? Iya. Bukan Gitu. sore, sampai pagi. Sampai pagi, Iya. aduh nanti aku dimarahin Asal kuat- Bunda yo. Asal kuat ketawa aja. Gitu. Oke, alhamdulillah Kang Ya, Bagus ya, hatur oke. nuhun Ya, untuk sami-sami. ngobrolnya. Ini kita Ya, duduk sami-sami. di ruang tengahnya. Ya. Semoga BBC bisa terus berkembang Amin. dan Amin. memberikan pengaruh yang positif Ya. bagi masyarakat Kota Bandung dan kota lainnya gitu. Dan semoga semakin dicintai oleh masyarakat. Betul, dan semakin dijalankan semua tugas-tugas yang telah dijalankan gitu ya. Ya. Bersosialisasinya gitu, membangun rumahnya. Ya. Itu sesuatu yang the best lah, organisasi yang seperti itu ya gitu. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Wulan dan Kang Bagus mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asik Kang, aduh. Sami-sami.